Oke, udah mulai di record. Oke. Welcome back. Kita ketemu lagi ya. Welcome back to the meeting. And today we are going to talk about one new material. But if I'm mistaken, you already learned about this. Kalian pernah belajar kalimat ini nggak? Randy has eaten the banana and I have eaten too. Pernah? Di sekolah, Salma? Pernah? Are you sure? Nashwa? No? Okay. Pernah belajar kalimat ini nggak? Randy has eaten the banana and I have eaten too. Or Nixie? Belum. Oke. Kita akan coba belajar satu jenis kalimat hari ini yang menggunakan has sama have gitu ya. Ada has, ada have. Nanti kita coba cek. Oke, kalau misalkan belum, kita akan coba belajar materi ini ya. Alright, kita langsung aja. So look at this. This is your learning objective. Nanti kalian setelah belajar diharapkan kalian tahu apa sih kalimat present perfect. Pernah dengar kalimat yang namanya present perfect? Pernah ya? Oke, present perfect tense. Terus nanti juga yang kedua, semoga kalian tahu fungsinya tuh buat apa sih present perfect tense. Kapan kita pakainya. Dalam keadaan apa sih kita pakainya. Gitu ya. Sebetulnya kalimat ini sering kalian pakai kok tiap hari di bahasa Indonesia. Sering banget. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu namanya apa. Apalagi kalau udah dikonversi ke bahasa Inggris ya, bahasa asing. Gitu. Nah, terakhir diharapkan kalian bisa buat kalimat present perfect. Gitu ya. Jadi hari ini kita bahasnya present perfect tense. Oke, kita lanjut sekarang. Kita mulai. Yes. Oke, kita coba dulu deh pemanasan. Nggak pemanasan deh. Mister cuma pengen tahu aja. Look at the photos. Mister punya 3 fotos nih. And 3 buku. Could you match the book into the picture? Pernah nonton atau baca buku tentang ini? Does anyone know? Ada yang pernah kan? Kalau yang ini kira-kira kemana? Ke sini, atau ke yang sini? E.T. Ada yang tahu kah? No? Kalau Jurassic Park kira-kira yang mana? Yes. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? You can open your mic. Dibuka aja mic. Jurassic Park. Yes, Salma? Which picture? Number 1, number 2, or number 3? Yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Kalau yang E.T. K, kira-kira yang mana nih? Yang pertama. Oh, yang pertama. Berarti yang ini yang kedua. Ada yang tahu nggak ini film apa? No? Ini? Nggak tahu juga. This one? Tahu. Karena sering nggak di TV ya. Oke, sering banget kayak gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah kayak gini. Kalian pernah nggak sih dapat pertanyaan kayak gini? Misalkan yang IT ini. Have you ever watched this movie? Pernah nemu pertanyaan kayak gini atau dapat pertanyaan kayak gini nggak dari teman-teman atau orang tua? Kalau di bahasa Indonesia pun tuh kayak gini. Pernah nggak sih kalian nonton film ini? Pernah nggak dapat pertanyaan itu? Sering ya? Pernah nggak sih kalian nonton film ini? Gitu kan ya? Atau yang ini nih misalkan. Have you ever watched Game of Thrones? Pernah nggak sih kalian nonton film Game of Thrones? Gitu ya. Atau yang ketiga, have you ever watched Jurassic Park? Pernah ya? Sering malah. Malah. Bukan hanya film sih sebetulnya. Contoh kayak gini. Kay, Kay, pernah nggak sih kamu makan burger? Pernah. Oke.
Atau mungkin Salma. Salma, pernah nggak sih main marching band sampai sore? Pernah ya dapat pertanyaan kayak gitu. Atau mungkin yang simple, Nashwa, pernah nggak sih kamu ngerasa capek? Pernah ya? Dapat dapat pertanyaan gitu. Atau Nixie di rumah. Nixie, pernah nggak sih kamu dengerin mama? Pernah dengar kayak gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita gunakan kalau dalam bahasa Inggris itu menggunakan present perfect namanya. Cirinya, nanti kita coba cek ya. Cirinya kayak gimana sih present perfect itu? Berarti udah kebayang ya, kalau present perfect itu menanyakan apa? Yang paling simpel itu biasanya nanyain kalau kita pernah nggak sih? Kita pernah nggak sih? Kita pernah nggak sih? Gitu ya. Kira-kira kita bakal bahas satu bagian komunikasi yang kecil itu. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Gitu ya. Nanti kita coba bahas. Oke, lihat di sini sekarang. Nanti Mister akan coba play audio. Ada 3 conversation, ada 3 percakapan di sini. Sama kalian coba dengarkan. Terus kemudian kira-kira Paul ini bilang apa ya? Gitu ya. Bilang apa dan apa. Nanti pun begitu dengan Tom di sini. Tom bilangnya apa ya dari listeningnya. Oke. Sama N juga sama. Dia ngomong apa ya? Ntar bisa kirim dulu linknya. Kalian coba akses linknya di sini. Bisa share di chat Zoom ya. Untuk linknya. Nanti kalian dapat yang link yang ini. Jadi bisa kalian isi di situ juga di layar. Udah bisa dibuka linknya. Silakan dibuka dulu. Oke. Udah dapat? Udah dibuka semua? Udah ya? Oke, udah dibuka linknya. Bisa kebuka nggak? Dapat yang ini. Salma, Naswa, Nixi. Oke, kita tunggu dulu. Salma, Naswa, sama Nixi. Naswa udah bisa dibuka? Udah. Nixi? Udah. Oke, kita tunggu Salma. Salma udah bisa dibuka belum? Oke, kalau Salma udah bisa, kita coba mulai. Salma udah bisa? Oke. Oke, kita coba belajar listening. Dan listening ini Mister ambilnya dari Oxford Learners ya. Ini berarti pakai British English. Nah, dengarkan baik-baik. Alright, siap? Kita coba cek dulu. 12.1. Dengeran nggak? Dengeran? Oke. Bisa playnya 2 kali ya. 2 kali. Jadi nanti kalau kalian belum dapat semuanya, bisa play sekali lagi. Oke, dengarkan baik-baik dan lihat tampilan conversation di kalian. Sambil didengarkan, oke? Oke, ready, go. 1. The first Jurassic Park is on TV tonight. Have you seen it? Yes, I have. And I've read the book. The movie's better than the book, I think. Let's watch it then. I know it's an old movie, but I haven't seen it. 2. Have you read the Game of Thrones books? No, I haven't. They're really long. Life's too short for 700-page books. Have you watched the TV show? Yes, I've watched the first 3 seasons, and I've downloaded the 4th. 3. Have you seen the movie It? The recent one? Is it the movie of the Stephen King book? Yes. I've heard of it, but I haven't seen it. I've read the book. It's great. Oke, dapat semua jawabannya? Dapat. Bener, dapat. Sama dapat semua nggak? Dapat. Naswa? Belum. Oke, dapat semua. Sekali lagi.
Coba sekali lagi ya. Oke. Listen carefully sambil dicek lagi jawabannya. 12.1. 1. The first Jurassic Park is on TV tonight. Have you seen it? Yes, I have. And I've read the book. The movie's better than the book, I think. Let's watch it then. I know it's an old movie, but I haven't seen it. 2. Have you read the Game of Thrones books? No, I haven't. They're really long. Life's too short for 700-page books. Have you watched the TV show? Yes, I've watched the first 3 seasons, and I've downloaded the 4th. 3. Have you seen the movie It, the recent one? Is it the movie of the Stephen King book? Yes. I've heard of it, but I haven't seen it. I've read the book. It's great. Alright. Kita coba cek. Dapat ya? Nashu udah dapat sekarang? Oke, kita coba cek. The Jurassic Park is on TV tonight, katanya. Have you seen it? Jawabannya apa? Paul bilangnya. Did you open your mic? Dibuka aja mic-nya. Jawabannya apa ini? Yes, I have. Yes, I have. Very good. And, apa katanya setelahnya? Yes, Salma. I've read the book. I've read the book. Yang ini. Oke, good. Nanti kita cek. The movie, blah, 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 katanya. Nah, conversation number 2. Have you read the Game of Thrones books? Katanya. Tom. Oke, jawabannya apa? No, I haven't. No, I haven't. Okay. They're really long. Life too short for 700 pages books. Nah, ini ungkapan yang paling sering dipakai nih. Kalau misalnya malas baca atau malas ngelakuin sesuatu hal, biasanya bilangnya, life too short for reading. Life too short for sleeping. Life too short for learning. Jadi life too short itu biasanya ungkapan. Kalau kita lagi malas, kalau orang British bilangnya gitu. Life too short for, gitu ya. Life too short for 700 pages books. Have you watched a TV movie? Katanya. Bla bla bla. Semuanya udah. Nah, sekarang yang ketiga. Ini ngomongin tentang Stephen King book. Yang tadi E.T. ya. Yes, I have heard of it, but jawabannya? Nashwa? I haven't seen What? it. I haven't seen it. I haven't seen it. Hmm. Oke. Alright, kita coba cek ya. Ini yes I have. Oh, good. Good. Ih, kalian jago ini. Tahu nggak ini listeningnya buat level apa? Ada yang tahu? Bisa nebak nggak? Ngomongnya tadi cepat ya, tapi paham nggak? Good. Kayaknya kalian udah harus naik ke level intermediate kalau gitu. Ini bisa namanya dari level intermediate 1. Oke. Good, good, good. Nah, mulai kelihatan ya. Kalau misalkan present perfect itu pola kalimatnya kayak gimana? Coba lihat baik-baik ya. Ada I've read. Have you ever seen? Katanya ya. I haven't seen. Kemudian di sininya have you read? Nah, pola kalimatnya gitu. Ada I, ada have, ada seen. Ada, ini kita pakainya seen ya kalau di sini. Ada have you watch. Ada kata watch. Nah, bisa kalian tebak nggak sih? Watch itu kata kerja bentuk keberapa? Ada yang tahu? Kalau nggak salah kalian di sekolah baru belajar past tense ya. Di LKS past tense kan? Nah, ini past tense bukan sih? Kata kerja bentuk kedua bukan sih? Iya. Really? Kalau seen, kata kerja bentuk keberapa? Kata kerja itu ada 3 bentuk kan? Yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga kan? Tambahannya ing. Verb ing. Kalau seen itu kata kerja bentuk keberapa? Nah, nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lihat.
Nah, sekarang kita coba dengerin lagi ya. Ini misal punya dua kata kerja yang merah nih ya. Ada learn, ada learned. Ada swim, ada swam. Ride sama ridden. Ada watch gitu ya. Nah, nanti kalian coba dengarkan lagi. Kira-kira si orangnya itu pakai learn yang ini atau pakai learn yang ini. Oke, dengarkan baik-baik apakah pakai yang ini atau pakai yang ini. Kita cari tahu. Kalau misalkan I have, present perfect itu kan I ditambah have gitu ya. Nah, setelah have, itu diikuti sama kata kerja bentuk berapa? Oke, apakah yang di sini atau yang kedua? Kita coba cek ya. Oke, kalian ada catatan kan? Ada pulpen kan? Oke, sekarang coba perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Mister akan play satu kali dulu deh. Karena kalian tadi aja dengerin yang ini levelnya intermediate juga ya. Mister ambilnya. Oke, ready? Listen. Unit 3. Recording 5. So, today we're asking you about common activities that you've never done in your life. Let's talk to our first caller. Val, are you there? Yes, John, I'm here. Well, I've never learnt to swim. Oh, okay. Can you tell us why? Well, I've never had the opportunity. I've never had lessons, and I don't really like the seaside. Have you ever tried? Yes, I have. I went to a pool when I was in Spain once, but I've never swum in the sea. Well, Val, it's never too late to learn, you know. Oh, I'm not sure about that. I think I'm too old now. I'm sure that's not true. Okay, nice talking to you, Val. Let's speak to our next caller, Kate. Hi, Kate. Hi. Well, John, most people laugh when I tell them this, but I've never ridden a bike. Really? Surely you've tried it at least once. Well, when I was a child, I saw my brother fall off his bike and he broke his arm. He cried so much. So, when my parents bought me a bike, I was really scared and I didn't want to ride it. Are you still scared? I don't think so. Maybe one day I'll learn. Who knows? Thanks, Kate. Now let's speak to Eddie. Hi, Eddie. Hi, John. I'm not calling about me, actually. I'm calling about my friend Jim. He's never watched a football match in his life. Can you believe it? Never. Not even on TV. Well, sure, I think he's seen a match on TV. I meant that he's never been to the stadium. We talk about football all the time. We go to the matches, but he's just not interested. Have you ever tried to take him to a match? Yes, we all have. My friends and I, that is, many times. But he just won't come. Well, thanks, Eddie. I guess he just doesn't like football. Right, let's talk to one more caller before the news. Andy, are you there? Hi. Yeah, I'm here. I've never cooked a meal. Wow. How old are you? I'm 22. How do you eat then? Well, I still live at home, so my parents cook for me. Right, I see. Have you ever boiled an egg? No, I haven't. I've made sandwiches and toast, and I've put things in the microwave, but I've never used a cooker. Wow, that is unusual. I've ordered pizza lots of times, though. I'm sure you have, Andy. Now, it's time to go to the... Oke, dapat semua? Oke. Dapat. Oke, Nashwa? Oke, good. Kalian jago-jago ternyata. Mulai besok misalnya pakainya listeningnya yang intermediate 1 aja ya. Dapat paham kan tadi? Oke, good. Kita lihat nomor 1. I've never learned atau learned. Sama. Learn atau learn.
Learned. Yang kedua. Berarti nggak pakai yang ini. Oke, good. Oke, I've never. Yang kedua. Yang swam. Oh, oke. Oke, yang ketiga. Coba Nashwa. I've never. Yes, you still muted, Nashwa. Yang Oke. kedua. Yang kedua. Yeah. Oke. How about this, Nixie? He has never I think two. to watch this one. Oh, nice. Number 5. Let's go back to Salma. Have you ever? Yang kedua. Yang kedua. Okay, number 6, K. Have you ever or never tadi? Jadi aku dengarnya ever. Ah, good. Ever. Number 7. I have. Terakhir nih, Nashwa. I have ever atau never use a cooker. I think ever. Never. Never. Yeah. Ever atau ever? Never. Never. Berarti yang ini yang nggak dipakai. Good. Betul semua. Oke. Kita coba cek ya. Berarti kita dapat kalau Mister bilang yang pertama itu nih yang learn, swim, ride, watch. Ini betul gitu. Tadi itu jawabannya apa nomor 4? Siapa tadi yang jawab nomor 4 ya? Harusnya ini ya. Pakainya yang kedua kan? Oke, lihat. Yang di bagian nomor 1, learn, swim, ride, watch, try. Itu namanya base verb. Base verb. Atau base verb itu biasanya kalian tahunya sebagai kata kerja bentuk pertama. Nah, dalam kalimat present perfect, kita nggak pakai kata kerja bentuk yang pertama atau base verb. Kita nggak pakai ini. Tapi yang kita pakai adalah bagian yang kedua. Ada kata learned, ada swam, ada written, ada watch, tried. Kira-kira ada yang tahu nggak ini kata kerja bentuk keberapa? Sama? Ada yang tahu kah? Sama yang berapa kira-kira yang ini? Kayaknya yang kedua. Yang kedua. Oke, almost. Bukan yang kedua, tapi pakai kata kerja bentuk yang ketiga. Nah, kalau bentuk kedua itu, kalau kalian membicarakan past tense. Kalimat yang lagi dipelajari di sekolah ya. Past tense. Nah, kalau di sini kita nggak pakai yang kedua. Tapi yang ketiga. Yang kayak gimana sih? Misal nanti kita coba cek ya. Dapat berarti ya. Berarti setelah have, itu pasti diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Itu pola kalimatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? No? Oke, kalau nggak ada, kita coba lanjut ya. Oke, kita nggak usah listening dulu. Nggak usah listening deh. Kalau misalkan... Udah deh. Nggak, kita lewat aja ini. Kita udah bahas. Nah, ke sini aja. Sekarang coba lihat. Tadi kalian udah belajar kan? Pola kalimatnya kayak gimana, ininya kayak gimana. Lihat kalimat yang pertama. Present perfect itu biasanya, ya, biasanya dia pakai keterangan ever sama never. Have you ever, gitu ya. Kalau misalkan pernah, yes I have. Tapi kalau misalkan nggak pernah, kita pakainya I never. I have never. Jadi never itu biasanya dipakai untuk kalimat negatif. Nah, fungsi present perfect itu untuk apa? Salah satunya, Mister bilang salah satunya ya. Salah satunya digunakan untuk membicarakan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi selain pakai past tense, kita juga bisa menggunakan present perfect untuk menceritakan hal yang sudah lalu. Gitu ya. Cuman kayak gimana yang sudah lalunya? Lihat yang kedua. Kira-kira kalau present perfect itu do
say exactly when they happen atau do not say exactly when they happen? Nyebutin gak sih kapan-kapannya, waktu yang tepatnya kejadian itu terjadi? Contoh kayak gini. Sama udah makan belum? Have you took your food? Sudah, baru aja katanya kan. Jawabannya kan gitu biasanya, baru saja. Karena kalau present perfect itu kalau jawabnya kalian bingung kan kalau ditanya Salma sudah makan belum? Padahal baru aja makan. Kita jawab bahasa Inggrisnya pakai apa ya? Pakai kalimat present perfect ini. Nah, kita kira-kira baru saja. Berarti kejadiannya sebetulnya sudah lewat kan ya? Cuman kenapa bilangnya pakai present perfect, Mister? Nggak pakai past tense aja. Yes, I had it, misalkan ya. Kenapa nggak pakai yang past tense aja? Karena gini, sifat present perfect itu kejadiannya sudah lewat, tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Contoh kalau tadi, Salma, have you take your lunch? Salma jawabnya, I have just I have just eaten my lunch. Saya baru saja makan. Baru saja, sudah lewat belum makannya? Sudah. Sudah kan? Cuman kenyangnya masih kerasa nggak sekarang? Masih nggak? Baru aja makan. Masih kenyang nggak? Masih kan? Karena baru makan. Kecuali kalau past tense itu bedanya, kamu sudah makan? Yes, I had. Kalau pakai I had, makannya kita nggak tahu juga kapan. Tapi biasanya sudah lama. Tapi kalau misalkan perfect itu dia masih kerasa sampai sekarang. Kayak tadi kan kalau kita jawab baru aja makan. Kalau kita jawab baru aja makan, kerasa masih kenyang nggak? Masih. Nah itulah bedanya. Jadi kalau misalkan jawab baru aja, biasanya pakai kalimat ini. Dan biasanya keterangan waktunya kita nggak tahu. Karena baru saja itu kapan sih spesifiknya? Mungkin 1 menit ke belakang, mungkin 2 menit ke belakang, kita nggak tahu ya. Jadi kita nggak pernah peduli dengan waktunya, spesifiknya kapan. Kita lihat. Yang kedua, use has atau have. Jadi kalau kalimatnya itu bisa pakai has atau pakai have. Perhatikan baik-baik. Kata kerjanya itu pakai past verb atau past participle. Tadi verb keberapa? Kedua atau ketiga? Masih ingat? Mixing? Yang ketiga. Nah, dalam bahasa Inggris, yang namanya verb 2 itu nama lainnya past verb. Kata kerja bentuk ketiga namanya past participle. Jadi kita pakainya past participle. Contohnya, he has seen lots of tennis matches. Seen di sini itu kata kerja bentuk ketiga dari see. Kata kerja bentuk keduanya saw, gitu kan ya. Kata kerja bentuk ketiganya seen. Nah, see, saw, seen. Nah, untuk kalimat present perfect kita pakainya yang seen, yang kata kerja bentuk ketiga. Jadi setelah subjek diikuti has, diikuti kata kerja bentuk ketiga. Gitu ya. Tolong jangan kebalik. See, saw, seen. Nah, sekarang balik lagi. Tadi kalian dengar ada kata never sama ever ya. Kira-kira never ini dipakainya di kalimat yang statement atau question? Ini contohnya. He has never watched a football match. Kira-kira ini question atau statement? Statement. Jadi kita nggak pakai never kalau kita bertanya sama orang. Tapi kalau ever, kita pakainya dalam kalimat nanya. Ever di sini tuh apa sih Mister bahasa Indonesianya? Pernah nggak sih? Gitu loh. Itu ever artinya. Have you ever boiled an egg? Nashwa, have you ever boiled an egg? Pernah nggak sih kamu boil itu rebus telur? Gitu ya. Nah, ever itu selalu dipakai di kalimat tanya. Tapi kalau never biasanya statement. Dan statementnya biasanya never tuh sama dengan no.
Jadi he has never watched a football movie artinya negatif, dia belum pernah. Mister, boleh nggak nevernya diganti sama not? Jadi he has not watched a football match. Boleh nggak? Kira-kira, Salman. Boleh. Boleh. Jadi kalau never itu sama not sama artinya. Jadi nanti kalau bikin kalimat boleh pakai never, boleh pakai not. Dua-duanya sama kok. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? No? Oke. Kita lanjut ya. Ini belum dihapus. Bentar. Baterai laptop misternya habis bentar. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu ini ya. Kita coba berkenalan dengan yang namanya present perfect. Oke. Nah, fungsinya buat apa sih present perfect? Let's see ya. Ini ada, atau siapa nih? Nah, fungsinya kita coba lihat. Present perfect itu biasanya digunakan untuk talk about things that happen in the past. Kejadiannya sudah lewat, tapi tadi ya, waktunya kita nggak tahu kapan. Contoh kayak tadi kan, kamu udah makan belum? Udah. Kapan? Ya pokoknya mah udah aja. Nggak tahu waktunya kapan. Yang jelas selama udah makan. Berarti udah lewat kan kejadiannya. Itu yang pertama. Nah biasanya kita pakai kata ever gitu ya. Sama tadi satu lagi lupa. Never. Kalau kita menanyakan sesuatu hal yang pernah atau belum kita lakukan. Itu ya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kita juga biasanya nih menggunakan present perfect itu untuk membicarakan sesuatu hal yang baru saja kita lakukan. Baru saja kita lakukan. Jadi kalau misalkan ada Mister bilang, I have finished my work. Artinya, Mister baru saja menyelesaikan PR Mister. Baru saja. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian di rumah ditanya, sama kemana aja? Ih, baru aja beresin PR. I have finished my homework. Jadi kalau misalkan mau ngomongin baru aja, pakainya kalimat yang ini ya. Jangan lupa pakai have atau has diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, coba lihat di sini. Ini ada kata finished. Mister, ini kan kata kerja bentuk kedua. Betul ya? Karena berakhiran ed kan? Nah, kalau kata kerja itu ada dua. Ya, kita coba bahas ya. Kata kerja itu ada dua. Yang satunya regular, yang keduanya irregular. Masih ingat ya? Kalau yang regular itu biasanya apa? Tinggal dikasih akhiran ed aja. Dan ini berlaku untuk kata kerja bentuk kedua atau bentuk ketiga. Semuanya berakhiran ed. Jadi kalau ketemu sama regular verb itu gampang, tinggal tambahin ed aja. Watch jadi watch, finish finished gitu ya. Itu pakai ed. Tapi kalau yang irregular nggak bisa. Contoh kayak tadi watch, drink aja. Kita punya kata drink. Drink itu irregular. Nggak bisa kita pakai ed. Tapi kata kerja bentuk keduanya jadi apa? Drank ya, pakai a. Kemudian kata kerja bentuk ketiganya pakai u, drunk. Nah ini Mister nggak bisa ngasih tahu gimana caranya, kalian harus ngafalin. Tapi kalau yang regular itu gampang, semuanya tinggal tambahin ed aja. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan present perfect itu salah satunya kalau kita mau menjelaskan sesuatu hal yang baru saja kita lakukan. Baru aja makan, baru aja sarapan, baru aja bangun tidur. Nah, ketika baru saja kita pakainya present perfect ya. Oke, nambah lagi nih.
pengetahuan kalian. Oh, pakainya itu berarti kalau kita mau bilang baru saja. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu dari sini? Enggak? Oke, kita coba teruskan ya. Nah, pola kalimatnya gimana, Mister? Tadi kita udah sempat bahas ya. Pola kalimatnya, kalau misalkan yang ini, nih kita pakai have kalau subjeknya I, you, we, they. Jadi kalau kalimatnya, kalau subjeknya I, you, we, they, itu kita pakainya have. Tapi kalau he, she, it, kita pakainya has. Gitu ya. Kalau kalimat negatif boleh pakai not atau boleh pakai tadi never. Nah, ini kalau ditulisnya panjang, kita bilangnya I have not. Tapi boleh juga kalian singkat pakai abbreviation. Haven't atau hasn't. Gitu ya. Jadi pola kalimatnya subjek ditambah have atau has. Gitu ya. Kemudian diikuti dengan past participle. Past participle itu kata kerja bentuk ketiga. Gitu ya. So, this one verb 3. So, be careful. Itu pola kalimatnya. Subjek ditambah have tuh, atau has ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Itu pola kalimatnya. Nanti pakai have-nya kapan? Kalau subjeknya I, you, we, they. Kalau pakai has, itu kalau subjeknya he, she, it. Dapat ya? Dan kalau negatifnya gampang tinggal tambahin not aja. Oke, itu untuk pola kalimatnya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang di bawahnya tadi. Oke. Nah, ini yang kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, kan tadi pola kalimat positifnya itu subjek ditambah have gitu kan ya. Ditambah kata kerja bentuk ketiga. Tapi kalau kalimat tanya dibalik, have-nya yang disebutkan duluan. Jadinya have diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Polanya kayak gitu. Contoh, Salma. Have you eaten hamburger? Have you eaten hamburger? Gitu ya. Nixie. Have you watched Doraemon movie? Gitu ya. Atau misalkan bisa mau nanyain ke Nixie, tapi nanyain Nashwa nih. Nashwa pernah nonton ini belum ya? Nixie. Nah, karena ini Naswa itu kan orang ketiga ya. Berarti bisa pakainya she. Jadinya pakai have atau pakai has? Nanyanya jadi gini. Bukan pakai have, tapi pakai has. Karena diikuti nama orang. Misalkan Nashwa. Oke, Nixie. Kebalik. Has Nashwa took her breakfast? Has Nashwa. Jadi has itu tetap kalau diikuti di sini subjeknya bukan I, you, we, they, kita pakainya has. Has Salma drunk a medicine, for example? Gitu ya. Nashwa, has Salma drank a medicine? Oh no, sir. Not yet. Misalkan ya. Not yet. Nah, itu dibalik aja. Jadi has sama have-nya ditukar aja. Gitu ya. Itu kalau kalimat tanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? No? Oke, kalau nggak ada, kita coba lanjut ya. Nah, ini yang harus kalian hafalkan. Kalau pola kalimatnya kan kalian udah tahu ya. Ini kita penggunaan kata kerjanya. Tadi Mister bahas kata kerja. Oke, the verb use. Nah, kita cari tahu dulu. Verb itu apa sih?
Verb itu kata yang mendeskripsikan sebuah action atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Itu verb. Verb itu ada yang disebut dengan action verb atau kita bilangnya juga sebagai action verb. Contohnya ada run, write, jump gitu ya. Ada juga kata kerja bentuknya tuh mental. Jadi tidak hanya fisiknya aja. Kalau action itu kan fisiknya ya, kita bergerak. Tapi ada juga mental. Contohnya think, believe, understand. Kita berpikir itu mengerjakan sesuatu kan ya. Cuman bentuknya mental verb disebutnya. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Ada action. Action itu biasanya ke fisik kita. Kelihatan badan kitanya jalan atau menulis atau loncat-loncat. Tapi ada juga mental. Mental itu biasanya nggak kelihatan. Tapi kita mengerjakannya. Think, believe, and understand. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan verb yang dipakainya itu kata kerja bentuk ketiga ya. Nah, tolong perhatikan. Misal tadi bilang kata kerjanya itu ada dua lagi. Ada yang regular sama irregular perubahannya. Kalau yang regular itu kata kerja yang ketika dirubah ke past tense atau past participle, verb 2 atau verb 3-nya itu gampang, tinggal tambahin ed aja. Contoh kata play, jadinya played. Kata walk, jadinya walked. Tinggal tambahin ed aja. Itu udah pernah kalian pelajari ya di sekolah. Nah, cuman yang jadi PR buat kalian itu irregular verb. Ini irregular verb itu tidak bisa, does not follow the standard pattern ending ed. Nggak bisa tambahin ed. Mau nggak mau kalian harus ngafalin kalau irregular verb. Contohnya kita punya kata go. Verb satunya. Verb 2-nya apa pasnya? Jadi went. Kata kerja bentuk ketiganya pakai gone. Ada see. Verb satunya. Verb 2-nya saw. Verb 3-nya seen. Nah, dalam ini kalimat yang kita bahas sekarang, kita pakainya past participle. Artinya yang ketiga nih yang harus kalian tahu. Jadi nanti tolong banyak-banyak hafalkan kata kerja bentuk ketiga. Baik yang regular atau yang irregular. Tapi kalau yang regular mah gampang, tinggal tambahin ed. PR kalian cuman hafalkan banyak-banyak irregular verb. Gitu ya. Contoh kata sing. Kata kerja bentuk keduanya apa? Kalau sing, Naswa. Verb 2-nya apa? Sing, bernyanyi. Ya? Song. Song, are you sure? Sing jadinya apa? Oke. Song. Nah, very good. Sang pakai A. Kalau kata kerja bentuk ketiganya, Nixie, what do you think? I don't know. You don't know. Salma? No. Nah, kata kerja bentuk ketiganya pakai U. Dibacanya sing, sang, sang. Nah, makanya kalau kalian, terutama yang irregular, tolong dihafalkan baik-baik ya. Karena nanti jenis-jenis kalimat juga akan bergantung sama perubahan verb ini. Kalau past tense, kalau sekarang di sekolah belajar past tense, ini kata kerja bentuk kedua. Jadi tolong dihafalkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai verbnya? Enggak ya? Jadi kita pakainya yang ketiga nih, yang past participle. Banyak-banyak hafalkan past participle. Oke. Nah, kita lihat. Kita coba irregular verb ya. Tadi yang berubahnya nggak beraturan. Irregular itu tidak beraturan. Oke, kita coba. Misal punya beberapa kata. Kira-kira nih, kita jawab bareng-barang aja. Kata leave. Kata kerja bentuk keduanya apa? Ketiganya. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa tebak?
Live, kira-kira apa nih? Yes, Salma? Left. Left. Very good. Kalau right, okay. Written, I think. Oh, written. Okay. Nashwa, kalau see, Seen. seen. Nice. Nixie, drive. Driven. Which one? Driven. Yes, itu driven. Tapi bisa nggak nemu ya? Mana ya? Oh, driven. Dekat read. Yes, okay, driven. Let's go back to Salma. Get. Got. Got. Very good. Nashwa, do. Do. I think done. Very good. Done. Okay, swim. Swam. Swam. Very nice. Nixie, fly. I think flown. Flown. This one, yeah. Okay, flown. Let's go back to Salma. Catch. I think goat. This one. Oh, cow. Dibacanya cow. Nashwa, sit. I think sat. Sat. Very good. Go. Okay. Gone. 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 Okay. Nixie, take. Taken. Taken. Very good. Salma. Meet. Met. Met. Very good. Nashwa, buy. Buy. What do you think? Can you find it? Can everybody help Nashwa? Buy become? Yes, Salma. Boat. Boat. Very good. Kalau eat. Okay. Eaten. Eat. Very nice. Throw. Nixie. Thrown. Thrown. Very good. Give. Salma. Give. Given. Given. Very good. Nixie. Spend. Spend. Maybe spoken. Oh, really? Spend. I don't know. You don't know? Okay, perhaps. Spend. Pen. Yes, pakai P. Spend. Oh. Ride. Salma. Ridden. Ridden. Nashwa, calm. Calm. Nah, kalau berubahnya calm lagi. Calm, came, calm. Kalau put. Salma. Put. Ya, put. Ini spesial untuk kata put ya. Put itu verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Itu aja. Put. Kalau drink. Okay. Wrong. Good. Nashwa, learn. Learned. Very good. Ada kata be nih. Kira-kira apa Nixie? Be. Maybe been. Very good. Run. Okay. Run. The same. Kalau run itu spesial juga. Kata kerja bentuk keduanya U-nya jadi A. Tapi kata kerja bentuk ketiganya kembali lagi jadi run. Run, ran, run.
Kalau have, Salma. Had. Had itu sama. Verb 3-nya had juga. Win. Nixie. Won. Won. Speak. Jadinya apa nih kalau speak? Spoken, made, atau read? Udah jelas ya. Ini make jadinya made. Read jadinya ditulis juga. Tapi dibacanya read. Kalau verb 3-nya read. Read, read, read. Gitu ya. Nah, ini kata-kata kerja bentuk ketiga yang harus kalian hafalkan kalau irregular. Atau kita sebutnya kata kerja yang tidak beraturan. Agak cukup sulit sih sebetulnya untuk menghafal. Tapi kalian bisa kok. Karena perubahannya juga nggak terlalu ini. Contoh kalau write, belakangnya jadi en. Written, see jadi seen. Drive, driven. Berarti ada yang berakhiran n. Ada juga yang berakhiran t aja. Leave jadi left. Gitu kan. Meet, dia hilangin satu. Buy jadi bought. Gitu ya. Grow, growth jadinya. Throw, thrown. Ada yang berakhiran n juga. Perubahannya kayak gini. Eat, eaten, throw, thrown, given, spent, ridden. Banyakannya berakhiran in biasanya. Ada yang berakhiran apa lagi ya? N sih banyakannya. Ridden, flown. Paling yang ini boat sama count itu. Ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, good job. Itu udah mulai kebayang nih. Now, how about this? Nah, ini. Tolong perhatikan baik-baik juga keterangan waktu. Biasanya dalam kalimat present perfect itu ada keterangan waktu yang digunakan. Keterangan waktunya kayak gimana? Nah, adverb of time itu kita bilangnya keterangan waktu yang biasanya untuk menerangkan kapan, berapa lama, dan seberapa sering actionnya itu dilakukan. Nah, sekarang kita lihat kalau adverb of time di kalimat present perfect itu ada apa aja? Ada cukup banyak. Ada since, ada for, ada already, ada just, ada ever, ada never, sama yet. Gitu ya. Since itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan periode tersebut dimulai. Contoh, she has lived here since 1995. Dia udah tinggal di sini dari tahun 95. Sekarang masih tinggal di situ nggak kira-kira? Oke, masih nggak? Kalau pakai masih ya. Nah itu makanya tadi misal bilang untuk menyebut present perfect itu menyebutkan sesuatu hal yang terjadi di masa lalu, tapi masih terasa sampai sekarang. Dan mungkin sampai nanti juga bakal masih seperti itu. Contoh kata since ini di bahasa Indonesia kayak gimana sih, Mister? Contoh kayak, kalian tahu Nyonya Menir? Iklan Nyonya Menir. Atau misalkan toko makanan deh. Berdiri sejak. Tahu kan? Nah, berdiri sejak itu dalam bahasa Inggris artinya since. Berarti dia sudah ada dari tahun lalu. Sekarang masih ada nggak? Masih. Kedepannya mungkin masih ada nggak? Masih juga. Jadi kalau kalian misalkan ditanya, Nixie, misalkan ya, how long have you been staying in Bandung? Sudah berapa lama sih kamu tinggal di Bandung? Oh, 10 years. Since when? Nah, saya sudah tinggal di Bandung 10 tahun sejak since 1994 misalkan. Berarti dari dulu nih, Nixie dari tahun segitu udah tinggal di Bandung, sekarang masih, nanti mungkin masih, karena Nixie-nya masih ada di situ. Yang pertama since ya. Yang kedua itu kata for, menunjukkan berapa lama periode berlangsung. Contoh, they have worked there for 2 years. Atau misalkan Salma has done her homework for 2 hours. Salma masih sudah mengerjakan PR-nya 2 jam. Udah selesai belum? Belum. Masih mengerjakan. Sampai kapan kita nggak tahu. Gitu ya. For itu untuk menunjukkan kayak gitu. Oh, udah 2 jam nih ngerjainnya, tapi belum selesai juga. Gitu ya. Pernah kan ditanya, kalian teh masih ngerjain? Udah berapa lama? Udah 2 jam nih. Nah, kalau di bahasa Inggris itu kita pakainya for 2 hours. Gitu ya, for 2 years.
Dan itu biasanya hanya muncul di kalimat perfect. Karena tadi fungsinya dilakukannya dari tadi, sekarang masih, dan mungkin nanti juga masih. Jadinya they have worked tuh, kata kerja bentuk ketiga. Ada juga already just. Nah, already just ini kalau kita pengen menunjukkan kayak tadi ya, kamu udah makan belum? Baru aja makan. Nah, ketika kita mengungkapkan baru saja boleh pakai already, boleh pakai just. Misalkan, I have already finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan PR saya. Salma udah makan belum? I have already took my lunch, for example. Baru aja. Atau yang kedua boleh pakai just. Salma udah makan belum? Have you take your lunch already? Yes, I have just finished my lunch. Baru aja. Jadi kalau mau mengungkapkan baru aja, boleh pakai already, boleh pakai just. Tapi ingat, kalimatnya dalam bentuk present perfect. Ada have sama kata kerja bentuk ketiga. Disimpannya already sama just itu di antara have sama kata kerjanya. I have already finished. She has just arrived. Jadi misalkan mama nanya, "Hey, papa udah datang nggak?" Nah, tuh mah, baru aja datang papa. Nah, bilangnya gitu. Tuh mah, Dad has just arrived. Ayah baru aja datang. Itu pakainya present perfect. She has just arrived. My father has just arrived. Mom, Dad has just arrived. Mah, ayah baru pulang tuh. Nah, itu pakainya present perfect ya. Pakainya just sama already. Nah, kalau ever sama never tadi kalian udah belajar dari awal. Kalau ever itu munculnya hanya menanyakan sudah pernah belum sih? Dan itu biasanya muncul di kalimat tanya aja. Kalau never itu statement sama dengan not. Jadi di sini boleh I have not seen snow, boleh juga bilang I have never seen snow. Kalau yet, pernah nggak sih kalian ketemu kayak gini? Kalian ngerjain tugas tapi nggak selesai-selesai, guru kalian datang. Masih ngerjain PR-nya dan belum ngapa-ngapain, gitu ya. Kalian mau ngerjain sesuatu tapi belum dikerjain sama sekali. Itu pakainya yet. Contohnya, they haven't finished their project yet. Artinya, belum selesai-selesai aja nih. Dan yet itu biasanya munculnya kalau kalimat negatif, simpannya di belakang. Artinya, belum dikerjakan sama sekali. Belum dimulai sama sekali. Kita pakainya yet. Gitu ya. Jadi tolong nanti kalau mau pakai present perfect, pakainya kata keterangan waktunya ada since, ada for 2 hours, pakai for, pakai already. Already just itu kalau kita tadi bilangnya baru aja. Kalau ever sama never itu nanyain pernah nggak sih? Pernah nggak sih gitu ya. Kalau yet itu kalimatnya negatif buat nunjukin kalau belum dikerjakan sama sekali. Belum ngapa-ngapain. Gitu ya. Tolong diingat ini. Oke, kita coba cek. Ini misal ada 8 contoh kalimat yang dikosongin. Coba kalian ditebak deh. Nomor 1 sampai 8 jawabannya apa? Ini ada kata kerjanya. Kata kerjanya masih bentuk pertama ya. Nanti kalian pindah ke kata kerja bentuk ketiga. Ada kata already. Nanti kalian bikin kalimatnya kayak gini. Misal, I bla 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 foto online already. Kira-kira jawabannya apa? Kalau online, fotonya diapain sih? Di-share ya. Nah, kalimatnya jadinya I, karena I, kita pakainya have. I have, karena ada kata already, sebelum kata share, kita simpan already-nya. Already. Share itu regular apa irregular? Sama. Irregular. Are you sure? Share itu regular. Tinggal tambahin ed aja. Jadinya shared. I have already shared a photo online. Saya baru saja nge-share foto online. Gitu ya. Nah, sekarang coba
Kalian kerjakan dulu. Nggak apa-apa, salah juga. Tebak-tebak aja. Nomor 2 sampai nomor 8. Coba in 5 minutes. Hati-hati ya. Ini ada just, ada never. Oke, udah selesai. Salma, Kay, Nashwa, Nixie. Salma. Okay, guys. Are you finished already? Have you finished?
Okay, guys, let's check the answer. Hello, Nashwa. Okay. All right, Nixie. Let's check. Kita coba cek bareng-bareng ya. Number 2. Jawabannya apa kira-kira? My family and I bla 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 to swim. Just, ada kata just. Kita pakai kata kerjanya yang mana? Yes, Salma? What is your answer? My family and I? Yeah. My family and I just learned to swim. Just learn-nya jadi apa? Learned. Pakai ed ya. Learned. Very good. Just learn to swim. Very good. Baru aja belajar berenang. Yang ketiga. Okay. I have never I have driven a motorbike. never apa? Driven. Nah, Drive. right jadinya? Tadi masih ingat? Ridden. Ridden. Very good. Jadinya ridden. So, I have never ridden a motorbike. Good. Nashwa, number 4. Ride. Ride atau drive? Drive. Drive, oke. Doni, Ride. drive. Ada yang kurang nggak sebelum drive? Has. Oh. Nah, very good. Pakai has. Kenapa has? Karena subjeknya Doni ya. Doni has Driven. driven atau driven? Driven. Driven. Okay, driven sport car for 3 years. Very good. Number 5, Nixie. Most of my friends watch a Korean film. Ada yang kurang nggak sebelum watch? Have. Nah, very good. Have atau has? Maybe have. Kenapa have? Kenapa have? Ini karena they gitu mereka. Betul. Most of my friends. Berapa banyak jumlahnya? Lebih dari? Jadi pakainya have. Nice. Salma. Number 6. She has already met a famous person in real life. She has already met a famous person in real life. Pakai katanya meet, jadinya met. She has, pakainya has. Kemudian already. Setelah already kita pakainya met. Good. Number 7. Nashwa. Hati-hati. One of my friends. Ada berapa banyak, Nashwa? One of my friends. Ada berapa banyak? Lebih dari satu. Benarkah? Satu orang temanku. Ada berapa banyak? Satu berarti. Pakainya have atau has? Has. Pakai? Have. Hah? Have. Have, benar. Cuma satu. One of my friends have. Have atau has? Has. Nah, very good. Has, karena cuma satu kan? Has a museum. Pakainya yang mana nih? Ini tadi udah. Visit. Visit jadinya? Visit up. Betulkah visit? Kata kerja bentuk ketiga dari visit? No. Visit. Visited. Oh. Visited. Very good. Berakhiran edit. Visited a museum. Terakhir. Yang belum siapa tadi ya? Oke, udah. Belum ya? Oke. This one. I have eaten hamburger.
Very good. I have eaten hamburger. Saya pernah makan hamburger. One of my friend has visited the museum. Teman saya sudah pernah mengunjungi museum atau baru saja mengunjungi museum. Artinya bisa kayak gitu. She has already met a famous person. Kalau ini udah jelas. Baru aja ketemu sama orang terkenal. Most of my friend have watched. Teman-teman saya banyakannya pernah nonton. Jadi artinya kalau ada present perfect itu pernah, pernah. Gitu ya. Jadi kalau kalian ditanya, kalian pernah nonton gak sih? Pernah. Pakainya present perfect. I have watched the movie. Itu oke? Okay? Alright. Sekarang kita coba lanjut. Loh. Kok share screen-nya hilang? Wait. Nah. Oke. Kita coba lanjut. Nah, kita coba practice more ya. Berubah nggak share screen-nya? Berubah? Oke. Share screen bisa jadi apa ini? Let's Word? practice more. Oh, masih yang itu ya. Bentar. Sudah berubah sekarang? Belum. Udah berubah. Jadi present perfect tense. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ini nanti Mister share ke kalian ya. Kalian bisa kerjain di rumah buat latihan. Cuman sekarang Mister mau coba bahas yang bagian sini. Oke. Lah kok jadi... Wait ya. Bentar. Mister stop dulu share screen. Oke. Mana tadi? Oke, ini terakhir nih sebelum selesai. Coba lihat yang di sini. Bagian yang di sini. Kira-kira bisa coba kalian jawab. Ini jawabannya apa? My mom isn't at home now. Nah, bisa kasih waktu 5 menit dulu deh. Coba kalian jawab. Pakai perfect ya, hati-hati. Kalau she, dia ikutinya sama has. He, she, it, dia pakai has. Kalau selain he, she, it, berarti dia pakai have. Hati-hati.
Oke, sudah selesai. Kita coba bahas bareng yuk. Nashwa sama Nixie. Oke, kita coba lihat. My mom isn't at home now. Nixie, what is the answer? She has gone. Very good. She has gone to the supermarket. So far this month, Keisa, Have seen. I have seen 3 films. Okay, very good. Sama, I'm hungry. Hati-hati. I haven't my lunch yet. I haven't. Haven't eaten. Are you sure? Yang dimintanya kata apa ini? I haven't my lunch yet. So, I haven't. Setelah haven't, ada yang tahu jawabannya apa? Jawabannya, kata kerja bentuk ketiga dari have-nya apa? Masih ingat tadi? Had. I haven't had my lunch yet. Haven't di sini untuk menyatakan belum. Have di sini untuk menyatakan makannya. I haven't had my lunch yet. Saya belum sedikit pun makan, gitu ya. Very good. Yang di sini, let's see Nashwa. I bla 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 see Helen yet today. Hati-hati ada yet nih. I have. Are you sure? Yet itu munculnya di kalimat apa tadi? Lihat yang di atasnya. Nashwa, ada kata yet. Kalimatnya apa di sini ya? Haven't. Negatif. Very good. Haven't seen Helen yet today. Jadi tolong diingat-ingat ya. Kalau ada yet, itu pasti kalimatnya negatif. Very good. I haven't seen Helen yet today. Is she at school? Our football team, Nixie, Have won. are you sure have our football team? Berapa banyak? How many are there? Lihat. Very good. Has Won. won all its matches so far this year. Oke, terakhir. Okay, I don't know your boyfriend. Ada kata I have met. I haven't. I haven't met him yet. Saya nggak tahu pacar kamu yang mana, karena saya belum pernah bertemu dengan dia satu kali pun. Berarti yet itu menunjukkan belum pernah sekalipun ya. Haven't yet. Ini pun sama. I haven't seen Helen yet today. Hari itu belum sekalipun lihat Helen. Yet itu untuk menyatakan, menekankan belum pernah sekalipun. Nanti ya. Jadi nanti kalau kalian mulai dari sekarang, kalau kalian mau mengungkapkan baru saja saya pernah, gitu kan, belum pernah, itu pakailah kalimat present perfect tense. Yang pola kalimatnya I ditambah have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Atau misalkan kalau orang kata ganti orang ketiganya he, she, it, berarti dia pakainya she sama has ditambah kata kerja bentuk ketiga. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sama, Diksi? Or Nashwa? No. Jadi nanti dilatih ya. Kalau misalkan, kita mau komunikasi nih sama temen. Udah makan belum? Aduh, baru aja makan. Mau makan nggak nih? Aduh, baru makan nih. Maaf ya, nggak. Jadinya, I have already had my lunch. Thank you very much. Gitu ya. Kamu udah ngerjain PR belum? I have done my work. I have done my homework. Berarti kita bilangnya saya baru saja menyelesaikan PR-nya.
Ngerti ya? Jadi silahkan dilatih, dibaca-baca lagi. Nanti presentasinya Mr. Share, rekamannya juga Mr. Share, sama ini apa namanya? What is it? The worksheetnya nanti Mr. Share ke kalian ya, buat latihan. Ini udah diisi sekalian sama yang udah diisi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mr. tutup? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Kalian ujian kapan? Desember. Oh, Desember. Oke, masih lama. Nanti sebelum ujian, Mister minta materinya apa aja ya yang udah kalian pelajari ya. Nanti biar Mister siapin buat latihan. Oke, thank you. Itu saja buat hari ini. Kita ketemu lagi next week, oke? Kalau tidak ada yang tanya. Have a good day. Good night.